Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Lasar PPSDM Regional Bandung Angkatan ke-19 Kelompok Kecil 1 yang beranggotakan saya Indah Timurwati, Aditya Pratama, Saiful Amri. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai isu global yaitu korupsi. Materi presentasi ada 4 poin. Yang pertama, praanalisis, identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix. Yang kedua, menapis isu, pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Yang ketiga, analisis isu, akar masalah dengan metode fishbone dan SWOT. Keempat, rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Apa itu korupsi? Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor individu. Di antaranya sifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Di antaranya aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. S.H. Alatas dalam bukunya Korupsi menjelaskan mengenai korupsi ditinjau dari segi tipologi. Yang pertama, korupsi transaktif, yaitu adanya suatu kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya. Contoh, seseorang diberi proyek melalui tender karena sudah membayar sejumlah uang. Kedua, korupsi yang memeras adalah jenis korupsi yang di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya dan kepentingannya atau orang-orang yang dihargainya. Ketiga, korupsi investisif. Pemberian barang atau jasa tanpa ada ikatan langsung dengan keuntungan tertentu, contoh bentuk dukungan atau sumbangan tim kampanye tertentu dengan harapan nanti kalau menang maka akan memberikan sejumlah proyek. Keempat, korupsi perkerabatan, biasa disebut dengan nepotisme, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Korupsi yang kelima yaitu korupsi defensif. Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri dari ancaman-ancaman seperti pengusaha yang agar kegiatan usahanya lancar, dia membayar orang-orang preman untuk mempengaruhi orang lain agar tidak mengganggunya. Korupsi yang terakhir yaitu korupsi dukungan. Korupsi jenis ini tidak dapat langsung berhubungan dengan uang atau imbalan, seperti menyewa penjahat untuk mengusir pemilih yang jujur dari tempat pemilihan suara, atau membayar konstituen untuk memilih dirinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aditya Pratama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis isu tentang korupsi. Yang pertama adalah metode pentahelix. Model ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, academics, business, company, dan media atau disingkat GABCM, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat atau komunitas dan media. Selanjutnya, yang kedua adalah menapis isu, yaitu metode USG. Yang pertama adalah urgensi, yang kedua seriousness, dan yang ketiga adalah growth. Yang pertama adalah urgensi. Itu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah seriousness, yaitu dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem atau tidak. Kemudian, yang ketiga adalah growth, yaitu dilihat dari apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Selanjutnya adalah menganalisis isu sampai ke akar, yaitu diagram fishbone.
Fishbone diagram atau diagram tulang akan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan mencangkup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu metode SWOT, menyusun pemecahan isu. Strength, weakness, opportunities, threat adalah kepanjangan dari SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan, strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats dalam suatu proyek. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan menvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis ini merupakan suatu pendekatan memahami isu kritikal dengan cara menganalisis aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk mengurai berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pra-analisis isu korupsi dengan metode Pentahelix. Yang pertama adalah pemerintah. Kurang tegasnya penegak hukum dan pemerintah di Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus korupsi yang ada terutama dalam membuat kebijakan mengenai hukum para koruptor. Kemudian dari segi akademisi, kurangnya pendalaman materi atau didikan moral mengenai sikap dan perilaku seperti karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Kemudian, selanjutnya yaitu tentang bisnis. Kurangnya rasa peduli para pengusaha dalam membantu negara dalam mengatasi korupsi. Bahkan, tidak sedikit pengusaha di Indonesia ikut terjun menjadi pelaku korupsi dan kurangnya integritas. Selanjutnya adalah komunitas. Perasaan tidak puas atas apa yang didapatkan atau penghasilan, keserakahan, dan kurangnya kesadaran akan akibat dari korupsi atau sikap masa bodoh. Kemudian yang kelima adalah media. Lebih banyak memberikan informasi mengenai kasus korupsi yang sedang hangat terjadi tetapi tidak menyeluruh dan mementingkan keuntungan media. Nah, itu adalah pra-analisis isu korupsi dengan metode Pentahelix. Selanjutnya adalah pemecahan USG. Seperti yang kita bisa lihat, bahwa poin pertama yaitu kurang tegasnya penegak hukum dan pemerintah di Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus korupsi yang ada terutama dalam membuat kebijakan mengenai hukuman para koruptor mendapatkan total poin 14. Itu adalah total poin yang tertinggi di antara isu-isu yang lainnya. Kemudian disusul dengan perasaan tidak puas atas apa yang didapatkan seperti penghasilan, kemudian keserakahan dan kurangnya kesadaran akan akibat dari korupsi atau sikap masa bodoh di peringkat kedua dengan total poin 13. Skala interval yang digunakan yaitu 1-5. Mendapatkan poin 1 ketika sangat tidak mendesak, poin 2 ketika tidak mendesak, poin 3 ketika cukup mendesak, poin 4 mendesak, dan yang terakhir sangat mendesak mendapatkan poin 5. Nah, sekarang kita bisa lihat. Ini adalah diagram yang sudah dibuat oleh ICW tentang kerugian negara akibat korupsi yang cenderung alami peningkatan sejak 2016. Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan nilai kerugian negara akibat korupsi cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2016, kerugian negara akibat korupsi tercatat sebesar 1,45 triliun. Kerugian negara meningkat menjadi 6,5 triliun pada 2017. Nilainya sempat turun jadi 5,6 triliun pada 2018, namun naik lagi jadi 8,4 triliun pada 2019. Kerugian negara kembali melonjak hingga 121,4%, menjadi 18,6 triliun pada 2020. Sementara kasus yang ditindak cenderung mengalami tren penurunan pada 2017 hingga 2019. Walau demikian, jumlahnya kembali meningkat 63,8%
menjadi 444 kasus pada 2020. Menurut ICW, persoalan tersebut mengindikasikan pengawasan pengelolaan anggaran oleh pemerintah makin lemah setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan pemecahan isu dengan metode USG yang telah kami lakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Saiful Amri. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis isu sampai ke akarnya dengan menggunakan metode Fishbone. Dalam metode Fishbone ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada individu. Korupsi akan terjadi kepada individu yang memiliki sikap serakah atau tamak. Di samping itu, minimnya moral pada individu juga dapat menyebabkan seseorang berperilaku korupsi. Selanjutnya, lingkungan. Korupsi masih dianggap lumrah atau biasa di beberapa lingkungan, sehingga hal ini menimbulkan berkembangnya kebiasaan korupsi di lingkungan tersebut. Yang ketiga ada organisasi, yaitu ada manajemen yang menutupi dan juga kurangnya keteladanan pemimpin. Selanjutnya dalam segi aturan, korupsi semakin marak karena lemahnya peraturan perundang-undangan. Ini terlihat dari fasilitas yang mewah yang diperoleh para koruptor ketika menjalani hukuman. Dan juga ada keputusan hukuman yang dinilai kurang sesuai dengan pelaku korupsi. Contohnya saja kasus korupsi Ketua DPRD Bengkalis yang divonis 1,5 tahun penjara dengan kerugian negara mencapai 31 miliar. Selanjutnya ada alternatif pemecahan dengan metode SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari segi kekuatan, 1. Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung, yaitu anggota penyidik KPK yang berpengalaman melakukan penyidikan dan telah menyelesaikan pendidikan di bidang hukum. Yang kedua, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam merumuskan kebijakan terkait hukum dan koruptor. Yang ketiga, adanya lembaga atau instansi yang mengatur tentang penggunaan dana. Dari segi kelemahan, yang pertama, kurangnya koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti BPKP, LPSE, LPJK, dan PPATK. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan untuk memberikan edukasi berupa penyuluhan dampak dari korupsi. Yang ketiga, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga penggunaan dana. Yang keempat, belum adanya aplikasi yang memadai untuk menjamin akuntabilitas pegawai atau masyarakat dalam hal penggunaan dana. Yang kelima, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral dan peningkatan soft skill. Dari segi peluang atau opportunity, yang pertama, kemajuan teknologi dan banyaknya sumber daya manusia yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, pemerintah mampu meningkatkan pendapatan para pegawai dengan anggaran yang tersedia. Yang ketiga, mempermudah alur penggunaan dana yang tidak harus melalui banyak pihak. Yang keempat, adanya undang-undang keterbukaan informasi yang menyebabkan dapat diketahuinya pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran pemerintah yang dapat diketahui semua pihak. Kemudian dari segi ancaman, yang pertama, pelaku kejahatan pidana korupsi memiliki banyak jaringan dan melibatkan banyak pihak. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Yang ketiga, banyaknya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan pendapatan. Yang keempat, belum adanya kesadaran dari masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan dari korupsi. Selanjutnya, rekomendasi penyelesaian menurut metode SWOT. Dari segi strength dan opportunity, yang pertama, pemanfaatan sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi secara maksimal. Yang kedua, penggunaan teknologi digital untuk mempermudah aktivitas yang terlihat mencurigakan sehingga dapat meminimalisir korupsi. Selanjutnya, dari segi weakness atau kekurangan dan juga ancaman. Korupsi dapat diminimalisir dengan yang pertama, meningkatkan hubungan atau relasi terhadap instansi terkait,
guna mempermudah dan mempercepat penyidikan. Yang kedua, mengirimkan penyidik untuk belajar mengenai tindak pidana korupsi agar meningkatkan penyidikan. Sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.